Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Wulandari. Saya adalah salah satu peserta dari workshop Pekerti, pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020. Video ini disusun untuk memenuhi tugas dari Dr. Syihabuddin Said tentang materi pelatihan, teori belajar, dan motivasi belajar. Berikut ringkasannya. Dalam materi ini akan dibahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah teori belajar, yang kedua adalah motivasi belajar, dan yang ketiga adalah tuntutan belajar yang ada di perguruan tinggi. Teori belajar sendiri di sini akan dibedakan menjadi 5 yang sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh ahli psikologi. Yang pertama adalah aliran tingkah laku atau behavior, kemudian yang kedua adalah aliran kognitif, kemudian yang ketiga adalah humanistik, kemudian yang keempat adalah konstruktivistik, kemudian yang kelima adalah sibernetik. Masing-masing aliran ini dikemukakan oleh beberapa ahli psikologis. Kemudian yang selanjutnya adalah apa sih yang menjadi persamaan di antara semua teori ini? Tentunya teori belajar itu tidak pernah bersifat ekstrim. Kenapa? Karena dia merupakan interaksi dari beberapa aspek. Pertama adalah aspek siswanya atau yang belajar, kemudian adalah yang kedua itu adalah pengajar atau dosen, kemudian ada tentang lingkungan belajar, kemudian ada juga sumber belajar. Jadi di sini tidak pernah ekstrim membahas salah satu aspek saja, tapi merupakan interaksi antara beberapa aspek tadi. Perbedaan dari kelima aliran tersebut terletak pada titik berat proses belajar yang dilakukan. Untuk aliran tingkah laku atau behavior lebih menekankan kepada hasil dari proses belajar. Sedangkan untuk yang aliran kognitif lebih menekankan kepada proses belajarnya. Kemudian untuk aliran humanistik lebih kepada isi apa yang dipelajari di situ. Kemudian yang sibernetik lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Kemudian yang terakhir itu konstruktivitif, itu lebih ke pembelajaran yang bersifat generatif. Artinya di sini bahwa pembelajar itu secara aktif sudah mengkonstruksi pengetahuan baru, gagasan baru berdasarkan pemahaman pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, seperti itu. Kemudian selain itu ada kelemahan dari setiap masing-masing aliran. Untuk aliran tingkah laku di sini dia tidak mampu menjelaskan sistem belajar yang kompleks. Kemudian tidak semua hasil belajar itu bisa teramati dan terukur, seperti itu. Kemudian untuk yang kognitif itu lebih dekat dengan psikologis daripada teori belajar. Kemudian sulit untuk dipraktekkan karena tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap diri mahasiswa. Sedangkan untuk yang humanistik itu sukar digunakan. Kenapa? Karena dia lebih dekat ke filsafat. Kemudian dia tidak bisa digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Kemudian untuk yang ke sibernetik itu lebih menekankan kepada sistem informasi, sehingga kurang memperhatikan bagaimana proses belajar itu berlangsung. Kemudian untuk yang konstruktif itu peran pengajar itu kurang mendukung keberhasilan belajar peserta didiknya, karena karakteristik siswa itu berbeda-beda, jadi tidak bisa diterapkan seperti itu. Untuk motivasi belajar, kita harus mengetahui dulu pengertian dari motivasi. Motivasi adalah minat, hasrat, atau dorongan yang sangat besar yang ada dalam diri seseorang sehingga dia melakukan suatu perbuatan atau suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencapai cita-cita ataupun tujuannya.
Kemudian ketika dikaitkan dengan proses belajar, maka di situ ada motivasi belajar. Motivasi belajar sendiri adalah motivasi yang ada dalam proses belajar yang dia dapat meningkatkan atau mengoptimalkan hasil dari belajar seseorang. Fungsinya sendiri itu ada 4. Yang pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu, kemudian yang kedua sebagai penentu arah perbuatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kemudian juga menyeleksi perbuatan yang dilakukan. Yang terakhir dia dapat mendorong usaha untuk berprestasi. Kemudian motivasi tersebut tentunya perlu ditumbuhkan dalam diri seorang yang sedang belajar. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, diantaranya adalah dengan memberikan nilai atau memberikan angka, kemudian memberikan hadiah, kemudian memberikan pujian. Selain itu juga dapat dengan memberikan kompetitif. Kemudian yang ketiga adalah ego involvement. Untuk ego involvement ini dengan menumbuhkan kesadaran dalam diri seseorang pentingnya mengerjakan tugas di tempat belajarnya, dan itu sebagai suatu tantangan sehingga dia meletakkan harga dirinya itu sebagai jaminan, seperti itu. Kemudian untuk teori motivasi sendiri itu ada 8. Beberapa diantaranya adalah motivasi dan penguat, kemudian hadiah dan penguatan, kemudian ada cognitive dissonance, kemudian ada teori atribusi, kemudian ada self-worth, kemudian ada expecting theory of motivation, kemudian yang ketujuh adalah teori humanistik, kemudian yang ke-8 adalah motivasi berprestasi. Yang terakhir adalah tuntutan belajar di perguruan tinggi. Prinsip yang harus kita pegang adalah bahwa proses belajar itu sepanjang hayat. Kemudian berpendidikan setinggi-tingginya itu tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi diri kita, untuk meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau sebagai ibadah, ya. Kemudian juga di sini perguruan tinggi itu adalah tempat pendidikan untuk orang dewasa, artinya untuk orang yang memiliki kemandirian pribadi dan ekonomi, serta merupakan masa-masa untuk pengembangan karirnya. Kemudian di perguruan tinggi sendiri itu ada 3 kegiatan utama, yang yaitu pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian. Untuk ketiga hal itu maka kita dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir bebas, kreatif, serta inovatif. Kemudian kita punya kemampuan berkarya dan mengabdi. Kemudian kita harus punya karakter individu yang unggul secara. Selain itu, mahasiswa juga dituntut untuk memenuhi 3 hal. Yang pertama, memiliki kekuatan kehendak atau the power of will, kemudian memiliki ketekunan atau persistensi, kemudian memiliki keinginan atau desire untuk menjadi kenyataan. Itulah tadi yang menjadi tuntutan belajar di perguruan tinggi untuk seluruh sivitas, baik itu dosen maupun mahasiswa. Sekiranya itu tadi adalah ringkasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.